Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Ya. Oh, maaf, Henry, tolong dicentang share screen-nya. Saya lupa tadi nyentang, udah balikin ke Henry hostnya. Biar Henry aja jadi hostnya nanti. Kalau ada teman yang keluar masuk, saya gampang nggak payah. Oh, dicentang aja ini multiple. Lalu jadiin Henry host. Oke. Kelihatan? Ada, Bu. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai kesetimbangan kimia. Ya, kesetimbangan kimia ini ya adalah keadaan reaksi bolak-balik di mana reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Ya. Oke, kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi yang bolak-balik saja, yang reversible, di mana laju terbentuk reaktan sama dengan laju terbentuknya produk. Ya. Reaksi kan akan terjadi terus-menerus secara mikroskopis. Nah, sehingga disebutlah juga dengan kesetimbangan dinamis. Nah, bagaimana ciri-ciri keadaan setimbang pada suatu reaksi? Ya, nah ciri-ciri keadaan setimbang ya pada suatu reaksi bolak-balik itu, yang pertama, dia terjadi dalam wadah tertutup. Ya, jadi pada suhu dan tekanan yang tetap. Karena kan kemarin kita tahu ya bahwa laju reaksi itu juga dipengaruhi oleh suhu. Ya, jadi suatu reaksi bisa setimbang kalau dia suhunya tetap. Ya, tapi kalau suhunya berubah, pasti dia akan tetap berubah laju reaksinya, belum mencapai setimbang seperti itu. Ya, nah reaksinya terjadi terus-menerus ya atau reversible dalam dua arah yang berlawanan. Nah, laju reaksi ke reaktan itu dia sama dengan laju reaksi ke produk ya, jadi sama ya. Nah, konsentrasi produk dan reaktan itu tetap. Nah, inilah merupakan ciri-ciri keadaan setimbang ya. Nah, yang selanjutnya terjadi secara mikroskopis ya, jadi pada tingkat partikel zat. Nah, sedangkan jenis reaksi sendiri itu berdasarkan arahnya ya. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau irreversible reaksinya hanya berjalan searah ya dan hanya terjadi satu kali ya. Jadi kesetimbangan reaksi ini hanya bisa terjadi pada reaksi yang reversible atau reaksi yang berjalan bolak-balik ya. Nah, selanjutnya kita lihat faktor pergeseran kesetimbangan kimia ya. Pergeseran kesetimbangan kimia ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada konsentrasi zat tadi ya, volume, tekanan dan suhu. Ya, kita akan lihat dari masing-masing faktor ini ya. Yang pertama, kita lihat dari konsentrasi zat. Nah, jika konsentrasi salah satu zat ditambah, nah maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah ya atau menjauhi zat yang ditambah konsentrasinya. Ya, misalnya kita menambah konsentrasi reaktan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk ya. Nah, ini ya. Nah, apabila konsentrasi N2 kita tambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, karena bila konsentrasi zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah ditambahnya konsentrasi. Nah,
tadi yang pertama suhu, yang pertama konsentrasi, oke selanjutnya kita punya suhu. Nah, apabila temperatur sistem kita naikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor ya atau endoterm. Nah, apabila temperatur sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang melepaskan kalor. Oke. Ini contohnya ya kita lihat pada persamaan reaksi berikut ya. Nah, C merupakan reaksi exotherm yang melepaskan kalor ya, sedangkan A dan B merupakan reaksi endotherm yang memerlukan kalor ya. Nah, sehingga apabila temperatur dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Karena tadi yang A sama B itu adalah yang membutuhkan kalor ya. Karena jika temperatur sistem dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor. Oke. Itu tadi suhu, selanjutnya volume dan tekanan. Nah, apabila tekanan pada sistem ditambah atau volume diperkecil, ya maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih kecil. Nah, sifat volume ya dan tekanan dalam keseimbangan adalah bertolak belakang ya. Ini contohnya. Ya. Nah, ini jumlah mol reaktan yaitu ada 1 dan 3 ya untuk H2 sehingga jumlah mol reaktannya ada 4 sedangkan jumlah mol produknya ada 2. Nah, apabila tekanan pada sistem ditambah maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke kanan karena jika tekanan ditambah maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih kecil yaitu 2 ya. Nah, ini kita melihat ke jenis kesetimbangan. Yang pertama ada jenis kesetimbangan yang homogen, yaitu, nah reaksi kesetimbangan yang homogen ini merupakan reaksi kesetimbangan di mana semua fase senyawa yang bereaksi itu sama. Ya, ini dalam bentuk yang pertama dalam bentuk gas, semua dalam bentuk gas. Yang kedua dalam bentuk aqueous semuanya. Nah, yang ketiga juga dalam bentuk aqueous. Oke. Nah, selanjutnya setelah keseimbangan homogen kita punya heterogen. Nah, kalau heterogen ini berarti fase reaktannya dan produknya itu memiliki fase yang berbeda. Contohnya yang pertama dia reaktannya solid ya, menghasilkan produk yang solid dan menimbulkan gas. Nah, ini merupakan keseimbangan yang heterogen. Ya. Oke. Jadi jenis kesetimbangan ada 2, yang homogen dan heterogen. Tadi yang mempengaruhi kesetimbangan ada apa aja? Masih ingat? Ada apa aja yang mempengaruhi? Suhu, volume dan Konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Nah, ini untuk menentukan ya, menentukan menentukan konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tekanan. Nah, konstanta atau tetapan kesetimbangan di sini kita singkat dengan KC ya, yaitu perbandingan konsentrasi produk dan konsentrasi reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ya pada suatu reaksi kesetimbangan. Ya. Nah, sedangkan konstanta atau tetapan kesetimbangan pada tekanan ya atau kita sebut dengan Kp yaitu perbandingan tekanan parsial produk dan tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi kesetimbangan. Oke, jadi konsentrasi reaksi ya dibandingkan dengan konsentrasi produk ya, perbandingan konsentrasi produk ya, produk dibandingkan dengan konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Oke, nah kita lihat yang pertama kita punya konstanta kesetimbangan ya. Nah rumus tetapan kesetimbangan ya atau KC tadi, nah secara garis besar merupakan perbandingan ya atau hasil bagi antara konsentrasi molar ya zat-zat ruas kanan tadi bereaksi dengan konsentrasi molar zat-zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya.
Oke. Nah, ini yang perlu diingat. Silahkan dicatat. Ya, karena fase padat ya atau biasa kita singkat S ya pada reaksi dan cair, liquid tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fase ini tidak dilibatkan dalam rumus kesetimbangan Kc ya karena dia biasanya diberi nilai 1. Ya, jadi solid dan liquid tidak dilibatkan dalam tetapan kesetimbangan Kc. Itu yang perlu diingat. Nah, ini dia tadi. Selanjutnya perlu diingat ya, dicatat ya. Tanda kurung siku ya merupakan simbol untuk konsentrasi molar zat ya. Nah, ini molar A tambah molar B ya. Maaf salah apa koefisiennya ya. N tadi koefisiennya ya, lalu N koefisien B, P koefisien C, Q dan koefisien D. Nah, sehingga dari persamaan reaksi ini kita dapatlah Kc-nya sama dengan konsentrasi, tadi kan zat-zat ruas kanan yaitu C dan D. Ya, C dan D, C dikali D, pangkat koefisiennya. Koefisiennya yaitu P dan Q ya. Jadi konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q banding atau bagi konsentrasi A pangkat N kali konsentrasi B pangkat N. Nah, jadi yang perlu diingat adalah tutup kurung siku ini, karena ini menandakan konsentrasi molarnya. Ya, jadi bukan tutup kurung biasa, tapi kurung siku yang kita gunakan untuk mencari ketetapan kesetimbangan, mencari Kc tadi ini. Ya, yang ingat ya, catat Kc sama dengan konsentrasi zat ruas kanan pangkat koefisiennya dibagi dengan zat ruas kiri pangkat koefisiennya. Kanan tadi produk, kiri tadi reaktan. Ya. Sudah? Nah, nilai angka, Henry tolong di-mute temennya yang masih hidup ini. Masih hidup, suaranya masih hidup, semuanya masih hidup. Nilai angka dari konstanta kesetimbangan kimia ini memberikan petunjuk tentang jumlah relatif dari produk dan reaktan. Nah, nilai Kc ini memberikan petunjuk apakah kesetimbangan ini cenderung ke arah reaktan atau ke produk. Nah, apabila Kc-nya jauh melebihi 1, ya, nah berarti kesetimbangan akan cenderung ke arah produk atau ke kanan. Nah, sehingga jumlah produk pasti lebih besar dibandingkan reaktan, ya. Nah, sebaliknya kalau nilai Kc tadi kurang dari 1, nah kesetimbangan berarti cenderung ke arah reaktan atau ke sebelah kiri. Ya, sehingga berarti jumlah reaktan lebih besar dibandingkan jumlah produk. Ini salah nih. Dari zaman kapan ini salah ketik nggak? Ya, ini jumlah reaktan lebih besar daripada produk. Ya. Nah, ini yang pertama kita buat persamaan dulu tadi kayak tadi contoh yang C pangkat P kali D pangkat Q tadi per A pangkat B A pangkat M kali B pangkat N tadi ya. Buat seperti itu. Oke. Kc sama dengan tulis. Ini dia reaksinya. Buat seperti contoh yang reaksi A, B, C, D tadi. Tulis Kc-nya aja, belum nyari nilainya. Kc sama dengan konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien bagi konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien.
Oke. Silahkan Faisal Anugrah dijawab. Karena nggak nampilin video nih Faisal nih. Silahkan Faisal dijawab Faisal. KC sama dengan saya catat ya, Faisal kalau nggak jawab berarti Faisal tidak ada. Saya akan buat alfa. Nah, saya catat. Faisal. Nggak jawab ya. Oke, ini aja deh yang kita ngelihat pohon nih. Miftahir, silakan Miftahir dijawab. KC sama dengan konsentrasi. Miftahir, sudah dikerjakan? Belum, Bu. Kenapa belum? Kan saya sudah saya suruh nyiapin alat tulis. Itu namanya tidak mau kuliah itu kalau nggak ada alat tulis. Masih di luar, Bu. Iya, kenapa? Harusnya cari. Kan saya udah bilang, cari tempat yang nyaman. Terserah kamu mau di luar, mau di bawah pohon. Saya nggak mempermasalahkan itu. Terserah. Yang penting saya mau kamu fokus sama kuliah saya. Kamu siapkan catatannya. Ya, Bu. Oke, Gilang ini. Silahkan Gilang. KC sama dengan Gilang, nggak usah sok-sok bingung itu, ya, karena kamu nggak dengar. Ya, Bu. Iya, silakan Ya, Gilang. Bu. Ya, silakan Gilang. Yang tentukan persamaan ini ya, Bu? Iya, persamaan ini gampang banget ini masih. KC sama dengan KC sama dengan H2S pangkat 2. O2 di pangkat 2. Hah? O2 kok pangkat 2? Pangkat? O2 pangkat 3. Oke. Lagi? Per H2O pangkat 2 per SO2 pangkat 2. Per lagi, kali. Kali SO2 pangkat 2. Oke, ya. Apa yang kurangnya, Erikson? Apa yang kurang dari yang disebutkan Gilang ini? Jadi saya nggak mau peduliin deh, nggak mau kuliah. Ya, si Gilang tuh di situ ribet banget, tapi dia masih bisa jawab. Ini yang lain terserah mau gimana. Erikson gimana Erikson? Apa yang kurang dari yang disebut Gilang? Ada yang tahu? Oke, ya. Jadi tutup sikunya nggak ada ya. Jadi konsentrasi H2S pangkat 2 kali konsentrasi. Konsentrasinya jangan lupa. Karena O2 apanya yang mau kita kali? Ya, kita mau jumlah molnya yang dikali, ya. Kita mau konsentrasinya yang kita kali, sehingga nanti akan kita dapatkanlah nilai KC-nya, ya. Ini tadi kita punya rumusnya ya kan? KC sama dengan konsentrasi zat-zat ruas kanan pangkat koefisien dibanding dengan konsentrasi zat-zat ruas kiri pangkat koefisien, ya. Jadi jangan lupa tutup kurung sikunya. Oke, masih gampang ini, ya. Selanjutnya, silahkan buat KC yang ini. Silahkan ditulis. Yang di bawah pohon rindang juga bisa nulis. Nggak ada masalah kita di mana. Ya, Gilang silahkan cari tempat duduknya Gilang ya. Duduk di lantai coba. Bahkan saya nggak kelihatan. Jangan sambil jalan-jalan gitu. Banyak kerjaannya. Jadi yang nggak nyalain kameranya saya anggap tidak mau kuliah ya. Jadi tidak akan saya tegur. Jadi kalau nggak mau ditegur, udah matiin aja kameranya. Ya.
Matiin aja kameranya semua. Saya tutup Zoom-nya. Oke, sudah? Gampang ini. Siapa mau tanpa dipanggil, tanpa disuruh? Nih, Ari Fauzan ini salah ngetik nih. Silahkan Ari Fauzan, coba jawab. Ari Fauzna. Ari Una nih namanya sekarang. Belum, Bu, belum. Halo. Wait a minute. Oke. I will wait. I will apa? Lanjutnya. Mentang-mentang sudah kuliah sama orang, jadi kuliah sama orang barat ya? Saya nggak diajak. So I hope your English will improve, ya, will improve significantly. Hana sudah nih Hana. Silakan Hana. KC sama dengan konsentrasi. AL 3 kali dikali H plus pangkat 3 per AL 3 plus dikali H2O pangkat 3. Oke, salah ya. Silakan Desi. Desi Murtaza. Kenapa belum? Kenapa belum? Gampang itu. Siti Sofia. Oke, silahkan Siti Sofia. KC sama dengan konsentrasi. Konsentrasi ALOH pangkat 3 pangkat 1 dikali konsentrasi H plus pangkat 3 dikali konsentrasi AL 3 plus pangkat 1 dikali konsentrasi H2O pangkat 3. Oke, salah ya. Silakan Lutfia. Yang tadi saya suruh catat pada nggak nyatet itu. Ya, Lutfia, jawabannya konsentrasi. KC sama dengan konsentrasi AL OH pangkat 3 dikali konsentrasi 3H plus 2. Oke, masih salah. Cici senyum-senyum, silakan Cici. KC sama dengan konsentrasi H plus pangkat 3 per AL min pangkat, enggak pangkat Bu, yang 3 plus tuh Bu. Iya ya. Per konsentrasi AL. Karena dalam KC itu Bu, liquid sama solidnya diabaikan. Oke, sip, mantap. Ya, itu tadi kan saya udah bilang suruh catat ya. Jadi solid dan liquid itu tidak kita ikutkan karena kita beri saja dia nilai 1 ya. Jadi yang kita masukkan ke rumus KC itu hanya gas dan aquos saja ya, dan larutan saja. Nah jadi padatan dan cairan itu tidak dimasukkan ya. Nah, jadi soal di atas itu kan Al3 plusnya aquos dan H plusnya aquos. Jadi hanya itu saja yang kita masukkan ke rumus KC-nya. Ya. Oke. Sudah bisa kita lanjut? Sudah dicatat ya? Nah, ini soal selanjutnya. Nah, di sini baru kita mencoba mencari nilai KC karena di sini sudah kita ketahui konsentrasinya. Nah, ini ada suatu reaksi kesetimbangan ya, 2A tambah B ya, menghasilkan A2B. Nah,
Pada kondisi awal, di dalam bejana 1 liter terdapat 2 mol A ya dan 2 mol B. Nah, jadi konsentrasinya sudah ada ini. Ya. Nah, jika dalam kesetimbangan terdapat 0,5 mol A, maka tetapan kesetimbangannya adalah, nah silahkan masukkan tadi ke rumus KC yang sudah kita buat. Masukkan nilainya. Maka akan didapatkan hasil KC-nya. Apakah itu lebih besar daripada 1 atau kurang dari 1? Oke, siapa yang sudah? Bobby sudah, Bobby? Silahkan, Bobby. Bobby Juliansa. Silakan. Ya Bu, belum Bu. Belum. Maruli ini udah selesai nih, Maruli. Silakan, Maruli. Belum Bu, masih nyari Bu. Masih nyari tapi nggak ngerjain, diam-diam aja. Lagi mikir Bu. Oh, lagi mikir. Susah banget ya? Padahal ini gampang banget loh. Nah, Huswatun ini udah selesai nih. Huswatun, silakan Huswatun. Belum. Kok belum? Gampang. Oke, yang sudah silakan. Ini nggak selesai kita nanti sampai maghrib nih. Dua 2,4 ya, Bu. Oke, 2,4. Yang lain? 2,4 Bu. Oke. Iya. Oke, sekarang kita lihat ya jawabannya ya. Benar nggak 2,4? Nah, pada kesetimbangan terdapat 0,5 mol dari awalnya 2 mol ya. Nah, sehingga A yang bereaksi adalah 1,5. Nah, gunakan mol yang menentukan mol-mol yang lain saat kesetimbangan. Ya, jadi dibuat dulu kayak mula-mula, reaksi, lalu saat setimbang. Nah, jadi jumlah konsentrasi saat setimbang itulah yang kita masukkan ke rumus KC. Oke, ini. Masukkan ke rumus KC-nya. Dapatnya berapa? Oke, 0,75. Loh, sudah benar, Nak. Sudah benar loh. 2,4. 0,75-nya konsentrasi A2B-nya. Ya. Ya. Ya, Bu. Oke, ya, jadi kan kita punya 2 mol A, 2 mol B. Nah, saat kesetimbangan mol A-nya tinggal 0,5. Nah, sehingga mol 2A-nya tadi yang bereaksi adalah 1,5.
Nah, karena koefisien B-nya 1 berarti setengahnya dari 1,5, 0,75. A2B-nya juga 0,75. Nah, maka didapatkanlah KC-nya adalah konsentrasi A2B per konsentrasi A pangkat 2 dan konsentrasi B. Oke, sudah? Nah, ini juga selanjutnya seperti ini. Nih, dalam ruang 5 liter ya direaksikan, dia tertutup ya, 0,5 mol N2 dengan 0,4 mol gas O2. Ya, ini reaksinya N2 tambah O2 menghasilkan 2NO ya. Nah, setelah tercapai keadaan setimbang, terbentuk 0,2 mol gas NO. Ya, nah jadi berapakah KC-nya? Sama seperti tadi, dibuat dulu. Dicari konsentrasi saat setimbangnya semua, baru masukkan ke rumus KC-nya. Yang sudah selesai, yang sudah ngerti, kita tunggu temennya ya. Biar sama-sama ngerti semua. Bisa semua? Ikutin seperti yang sebelumnya. Novi bisa, Novi? Bentar Bu, belum. Oke. Yang sudah? Rusliadi sudah? Belum, Bu. Belum. Abitsa Fernandos Jose. Bu. Belum. Aldi. Gelap banget ya rumahnya ya? Mati lampu ya? Maaf Bu, mati lampu di sini Bu. Ya, tapi sinyal ada ya. Alhamdulillah ada Bu.
Nadia sudah? Belum, Bu. Yolanda sudah nih, Yolanda nih. Belum ya? Oke, ini dia jawabannya. Nah, jadi kita punya tadi berapa mol? Kita punya N2-nya 0,4. Berapa? N2-nya 0,5. O2-nya 0,4. Nah, setelah timbang, NO-nya ada 0,2. Ya, ini NO-nya ada 0,2. Ya. Nah, berarti saat bereaksi itu terdapat 2 mol NO. Nah, kita bagi aja, ini koefisiennya 1 semua kan, berarti setengah dari 0,2 ya. Berarti pada saat bereaksi N2 dan O2-nya adalah 0,1 sehingga pada saat setimbang N2-nya memiliki konsentrasi 0,4 sedangkan O2-nya 0,3, NO-nya tadi sudah diketahui 0,2 ya. Nah, yang perlu kita ingat ini adalah dalam ruang 5 liter, 5 liternya. Jadi kalau langsung kita masukkan jawabannya tadi ke molnya tadi ini ke rumus KC, maka tidak akan didapatkan jawabannya ya. Ada yang langsung masukin nggak? Sama nggak hasilnya? Ya, kalau sama mungkin kebetulan ya, tapi kalau Ada, Bu. Beda, Bu. iya, Beda, Bu. beda ya, beda ya. Jadi Beda. jawabannya 0,3 ya. 5 liternya itu ya, Bu? Iya, dibanding dengan 5 liternya tadi. Ya. Oke, bisa kita lanjut? Bisa lanjut ya? Oke, selanjutnya kita ke KP. Kalau KP ini adalah tetapan kesetimbangan parsial ya. Nah, yaitu perbandingan dari hasil kali tekanan parsial produk ya berpangkat dengan koefisiennya ya dengan tekanan parsial reaktan berpangkat dengan koefisiennya. Nah, tetapan kesetimbangan parsial disimbolkan dengan KP. Nah, silahkan catat rumus berikut ya, terutama cara mencari tekanan parsialnya ya. Jadi kalau kita mau cari tekanan parsial ya, ini ada rumusnya. Ya, EN itu maksudnya sigma N ya. EP maksudnya sigma P.
Oke, sudah. Nah, kita lihat sekarang ya. Nah, ini penting ya. Nah, perhitungan KP biasanya ini hanya berlaku pada reaksi gas saja ya, karena tekanan parsial zat itu diperoleh dari mol zat ya dibagi dengan mol zat mol total zat ya dalam sistem ya dikalikan dengan tekanan total sistem. Nah, ini ada contoh untuk mencari KP. Silahkan dicari KP-nya ya. Nah, gas N2 bereaksi dengan gas H2 ya. Nah, pada suhu 30 derajat Celcius ya, membentuk gas NH3. Nah, buat reaksinya ya. Lalu ketika kita buat reaksi, dicek reaksinya sudah sudah sama belum? Ya, disamakan dulu reaksinya. Nah, pada keadaan setimbang, ya tekanan parsial H2 itu 1/4 atm. Nah, gas N2 itu 1/12 atm. Jadi ini sudah diketahui ya, saat setimbang sudah diketahui. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus KC-nya, ke rumus KP maksud saya. Oke, tentukan tetapan kesetimbangan KP pada suhu tersebut. Sudah? Sudah dapat jawabannya? Bu, Ya, silakan. Berapa jawabannya? 6,25 enggak, Bu? Nggak tahu saya juga belum lihat. Yang lain? Sama jawabannya. Udah disetarakan dulu reaksinya. Jawabannya 48. Ya, yang pertama kalian harus lakukan adalah menyetarakan reaksinya dulu. Ya, reaksinya disetarakan dulu sehingga rumus KP-nya didapatkan. Karena kalau belum disetarakan kan koefisiennya nanti salah kan tadi. Ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa produknya NH3-nya koefisiennya 2. Ya. Nah, lalu tinggal dimasukin data yang ada, masukin berdasarkan rumus KP yang kita peroleh, maka didapatlah hasilnya 48. Oke, siapa yang dapat 48?
atau mendekati koma-koma. Nadia benar, Nadia? Salah. Ya. Besok kuliah e-learning-nya sambil dicatat ya, soalnya lebih sulit daripada yang tadi. Kalau mau latihan nanti malam boleh sambil dibuka-buka mengenai Bilox, menentukan bilangan oksidasi, menyetarakan reaksi menggunakan redox, ya, besok materinya itu. Kita kuliah jam 8. Sudah? Dapat ya jawabannya 48. Nah, ini ada soal selanjutnya. Ya, dalam keadaan setimbang A, B menghasilkan C dan D, ya terdapat 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Nah, tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atm. Ya, hitunglah nilai Kp-nya. Ya. Jadi udah nyatet rumusnya ya. Yang pertama, cari dulu tadi ya, PX-nya ya. Udah dapat PA, PB, PC, PD, baru itu adalah tekanan parsial masing-masing zatnya. Ya, pakai rumus yang pertama tadi yang sudah kita catat, PX sama dengan NX per sigma N kali sigma P. Ya, nanti di situ cari dulu PA, PB, PC, PD-nya, baru masukin hasilnya ke nilai KP, ke rumus KP-nya. Sudah dapat? Ya, silakan. Kenapa, Alicia? Jawabannya berapa? Iya, berapa jawaban? 67. Iya. Yang lain berapa? Sudah dapat?
Yo, jawabannya 1,067 kata Alivia. Novi dapat berapa, Novi? Nadia dapat berapa? Karina dapat berapa? Ya, jawabannya benar. 1,067. Apa silakan? Sama jawabannya? Enggak, Bu, kami sama. Sama, Bu, Sama. 16/15. Jadi 1,067. Oke, sip. Siapa lagi? Cici? Berapa jawabannya Cici? Sama, Bu. Sama, Bu. Samain aja gitu ya. PA-nya berapa PA? 0,4, Bu. 0,4, Bu. Oke, sih. Ya, sudah dapat semua ya. Loh. Ya, sudah dapat semua ya. Nih jawabannya. Siapa yang nggak ngerti? Yang tadi dari awal sudah ada rumusnya kan? Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Maka dapatlah tekanan parsial masing-masing zatnya. Ya, karena ini diketahui pada saat setimbang. Ya. Oke. Nah, jadi karena KP ini memakai tekanan parsial, jadi kita cari tekanan parsial masing-masing zatnya, baru kita masukkan ke rumus KP-nya, ya. Itu bukan tutup kurung ya, tapi kurung siku ya yang KP itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Nah, sekarang kita mau lihat hubungan KC dan KP. Ya, nah apabila salah satu ketetapan kesetimbangan diketahui, maka untuk mendapatkan tetapan kesetimbangan yang lain dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ya, silakan dicatat rumusnya. Ya, KP sama dengan KC sekali RT pangkat delta N, ya, di mana R itu adalah tetapan gas umum, yaitu 0,082. Nah, T-nya kita menggunakan suhu dalam Kelvin. Nah, sehingga apabila diketahui dalam bentuk Celsius, tinggal ditambahkan 273. Nah, itu kalau kita tahu KC-nya, kita mau nyari KP. Nah, tapi kalau kita mau nyari KC yang diketahui KP, maka KC sama dengan KP kali RT pangkat minus delta N. Nah, delta N ini adalah jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Oke, silahkan dicatat. Kita lihat soalnya. Sudah dicatat ya? Ini soal terakhir.
Sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Oke, berapa jawabannya? 0,01. Oke. Yang lain sudah? Cici sudah? Sudah, Bu. 1,8, Bu. 1,8. Siti Sofia? Siti Rahma sudah? Rian Anggara. Henry? Henry? Masih masih dicari, Bu. Oh, hostnya pindah ke saya, Henry ya? Yo, Bu, baterai kami satu, Bu. Takutnya lagi mati dewek. Oke. Soalnya teman yang keluar masuk nih, tak join lagi. Dari 89 gitu ya, tinggal 67. Ada yang kehabisan baterai, ada yang kehujanan, ya. Yang penting udah isi absen ya. Yolanda, berapa jawabannya lo, Yolanda? 1,8. Oh, sudah Yolanda ya. Aida tuh? Siapa tadi? Oh, Aida. Aida sudah Aida? Sudah, Bu. 0,01. Oke, Lutfia? Belum, Bu. Kenapa? Kesulitan di mana? Oke. Kenapa hasilnya berbeda nih? Ada yang tim 0,01, ada yang tim 1,8. Ya. Anita dapat berapa, Anita? 1,1, Bu. Nah, 1,1. Almito dapat berapa? Belum, Bu. Damar? Belum, Bu. Ahmad Fauzi? Yang lain pura-pura nyari aja ya, nunggu keluar jawabannya gitu ya. Oke. Ini jawabannya ya. Coba kita cek tadi ya, kenapa ada temennya yang 1,1, ada yang 1,8. Nah, suhunya yang kita pakai dalam bentuk Kelvin ya, 27 derajat sehingga menjadi 300 ya. Delta N-nya ya, delta N-nya kita punya berapa? -1. Ya. Nah, jadi kita kan mau cari KP. KP tadi rumusnya KC, RT pangkat delta N ya. Nah, KC-nya berapa? 0,25. Ini nilai R-nya, ini dikali T-nya dalam bentuk 300 ya, pangkat -1. Oke. Sudah dapatnya 0,01. Oke. Coba yang mana yang salahnya tadi? Pangkat
Apa yang salah tadi, Seng? Mana tadi yang 1,8 tadi? Salah di koefisiennya, Bu. Oke, di koefisiennya yang mana? Kami jumlahan Itu tadi Bu, lupa dari luar di kanan delta itu. kami kiri. Oh, Yang gitu. Ya, delta N tadi apa rumusnya? Koefisien Luas kanan. kanan dikurang kiri. Oke, kanan dikurang kiri. Kanan 2, kiri 3, minus 1. Ya, oke. Sip, ya, gampang ya. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti ini sudah bisa dikerjakan ya. Nah, nanti kita soal ujiannya banyak ya. Tadi 13 kan kita banyak lah. Satu materi 10 lah. Jadi kita punya 70 lah ya. Janganlah, Bu. Ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi 50-nya e-learning, 20-nya kayak tadi gitu. Jadi nilai kalian tuh bisa dibagi 2. Karena kalau nanti kita ngarepin yang itu aja nanti nggak ada nilai cadangan gitu kan. Jadi semakin banyak nilai cadangan kan semakin bagus. Oke, ini dia kuliah kita pada hari ini ya mengenai kesetimbangan reaksi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bu, izin Oke, silakan. Grace. yang 2,46 kan pangkat min 1, Bu. Kalau Oke. Heeh. yang soal tadi, Bu. Iya, Yang iya. kan 2,46 pangkat min 1. Iya. Boleh nggak, Bu, kita jadiin dia pangkatnya terus komanya kan digeser. Pas di hasil kaliin beda hasilnya, Bu. Oh iya. Coba cari yang lain. Yang lain coba jawab temennya ini. Saya tutup dulu ya ininya. Oke. Saya akhiri dulu rekamannya sampai di sini kuliah kita. Setelah ini kita sesi tanya jawab ya.